Baik, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kepada Nanda harap mengambil sampah agar kita pembelajarannya lebih efektif lagi ya. Iya. Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk ketuanya silahkan pimpin doa. Ketuanya siapa? Indah, Bu. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, jadi apa pembelajaran kita hari ini? SKI, Bu. Ya, SKI. Jadi kemarin Ananda semua sudah belajar tentang Abu Bakar ya? Ya, Bu. Ya, jadi kita masuk kepada Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini Ibu review sedikit ya. Siapa aja? Ada yang bisa sebutin angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, benar sekali. Karena kemarin kita sudah memasuki Abu Bakar, sekarang kita memasuki Khalifah Umar bin Khalifah Khattab. Umar bin Khattab. Oke, benar sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kepada siswa untuk memahami bagaimana kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Ya, bisa dipahami Anda semua? Bisa, Bu. Ya. Ibu tanya nih, jadi Ananda tahu nggak siapa nama lengkap Umar bin Khattab? Kita nih cuma tahunya kan namanya Umar bin Khattab aja gitu kan. Ada yang bisa sebutin? Enggak, Bu. Enggak? Buka dulu bukunya ya. Oke, pada halaman 25. Nah, jadi Umar bin Khattab ini menurut nama lengkapnya itu Umar bin Khattab bin Naufal Fail. Ya, bin Fail Bin bin ayo, bin siapa? Antam. Ya. Hashim. Jadi namanya itu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdi Uzza bin salah bin Riba'ah bin Abdullah bin Qor bin siapa lagi? Iya banyak. Jadi karena Arab dulu kan namanya banyak-banyak, bukan binnya banyak gitu kan. Lalu bin Riza bin Adi bin Ka'ab. Nah itu merupakan nama panjangnya karena penduduk Arab itu kan lumayan namanya panjang-panjang ya, banyak bin-binnya gitu ya. Jadi itu turun-temurun silsilah keluarganya gitu. Nah nama ayahandanya siapa? Khattab bin Nufail. Nufail. Ya, Khattab bin Nufail. Lalu kemudian nama ibunya adalah Hantamah binti Hashim. Hantamah binti Hashim. Jadi Umar bin Khattab ini lahir di Mekah pada 581 Masehi ya di Mekah. Nah, beliau ini juga merupakan suku Adi yang masuk kepada Bani Quraisy. Nah, itu sedikit tentang profil dari Umar bin Khattab. Nah, lalu kemudian sedikit nih tentang Umar bin Khattab. Jadi dulu waktu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau itu masih melakukan adat istiadat Arab, gitu kan? Pada masa jahiliyah dulu gitu. Termasuk beliau juga membunuh anaknya, anak putri ya, perempuan yang pada waktu itu perempuan ini dibilang sebagai pembawa sial karena tidak bisa perang. Lalu kemudian masih mabuk-mabukan, minum khamar, dan juga beliau sangat memusuhi Islam itu sendiri gitu. Nah, pada waktu itu keadaannya Umar ini ingin membunuh Nabi. Ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Jadi ingin membunuh Nabi, ingin pergi ke rumahnya, lalu kemudian di tengah jalan Umar ini mendengar kalau adiknya siapa? Fatimah, ya Fatimah itu telah masuk Islam. Beliau terkejut, jadi beliau ingin memastikan langsung di rumah apakah itu benar atau tidak, gitu kan? Jadi ketika Umar bin Khattab ini pergi ke rumah, Umar bin Khattab ini sedang mendengarkan Fatimah ini sedang melantunkan ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Fatimah memegang lembaran, yang dibacanya. Lalu kemudian Umar ini ingin mengambil lembaran tersebut.
Paham, Bu. Nah, bisa dilanjut ya? Ya, Bu. Nah, ketika Umar itu masuk Islam, jadi Umar yang awalnya benci, kasar terhadap Umar gitu. Umar ini kan terhadap Nabi gitu kan. Umar ini kan sosok yang tegas dan pemberani gitu kan, keras gitu kan juga. Jadi berubah seketika dengan Islam, yang awalnya membenci menjadi sangat mencintai dan lembut terhadap umat Muslim terutamanya, dan malah terbalik menjadi memusuhi kaum kafir Quraisy ya, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang cerita Umar bin Khattab ini masuk Islam. Sangat spesial sekali, yang awalnya membenci sekarang malah masuk agama Islam itu sendiri. Nah, lalu kemudian ada nih gelar dari Umar bin Khattab apa saja? Al-Faruq ya, Amirul Mukminin, Abu Faiz, Asadullah, ya. Ada yang tahu di sini apa arti Al-Faruq? Beda. Ya, berbeda antara hak dan batil. Lalu kemudian Amirul Mukminin apa artinya? Panglima orang-orang mukmin. Ya, benar sekali. Panglima orang-orang mukmin. Lalu kemudian Abu Faiz, ada yang tahu? Bapak Hafiz. Abu Faiz. Bapak. Abu Faiz. Kalau misalkan Abu Hafiz ya, Abu Hafiz ini Bapak Hafiz. Lalu kemudian Abu Faiz Sebab ilmu dan kecerdasan ya, karena apa namanya, Umar ini merupakan salah satu dari keluarga bangsawan yang pada waktu itu Umar ini mempunyai kecerdasan yang beliau itu dapat membaca dan menulis, yang pada waktu itu membaca dan menulis itu sangat langka gitu. Jadi banyak penduduk Mekah ini yang segan terhadap beliau gitu. Maka disebut juga Abu Faiz gitu. Nah, maka dari itulah itu salah satu andil Umar bin Khattab yang membuat Islam ini menjadi disegani gitu, karena sifat dia tadi yang cerdas, pemberani. Jadi seolah-olah Islam ini mempunyai panglima yang sangat berpengaruh gitu terhadap Islam itu sendiri. Nah, kita masuk nih kepada kepemimpinannya. Kepemimpinannya itu beliau bermusyawarah, lalu kemudian menjunjung tinggi kebebasan, dapat mendengarkan kritik, langsung turun kepada rakyat, kekayaan untuk rakyat, lalu tegas, cerdas dan pemberani. Nah, ini merupakan kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Kenapa di sini bermusyawarah? Karena di sini beliau mau untuk menampung aspirasi dari rakyatnya, gitu kan? Lalu kemudian menjunjung tinggi kebebasan. Jadi terhadap kaumnya yang mau bekerja seperti apa atau apa tidak dibatasi begitu. Lalu kemudian mendengarkan kritik, beliau mau untuk mendengarkan masukan dari rakyatnya meskipun dikritik gitu. Kadang kita kan menjadi orang yang anti kritik gitu kan. Jadi kita harus mencontoh sifat dari Umar bin Khattab. Nah, langsung turun kepada rakyat, apa maksudnya? Jadi meskipun beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau itu tetap turun ke lapangan, turun kepada rakyat. Beliau yang mengatasi sendiri. Jadi banyak rakyat pada waktu itu senang dengan terhadap kepemimpinannya yang mau berbaur dengan rakyat, tidak memilih dan memilah seperti itu. Lalu kemudian kekayaannya untuk rakyat. Nah, kekayaan untuk rakyat ini semua bagian pemerintahan itu diberikan kepada rakyat. Lalu kemudian tegas, cerdas dan pemberani. Nah, lalu prestasi Khalifah Umar bin Khattab, coba sebutin kita. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang pertama, dia dapat memperluas wilayah. Yang kedua, pengelolaan administrasi dan keuangan negara dia yang pegang. Yang ketiga, beliau dapat membuat kalender Hijriah. Ya, benar sekali. Nah, jadi perluasan daerah Islam ini beliau melanjutkan dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, benar sekali. Nah, jadi beliau melanjutkan itu dimulailah dari Jazirah Basrah, lalu kemudian di Persia, Mesir, Palestina, Syria, gitu kan. Yang pada waktu itu pada tahun 631 Masehi beliau berhasil menaklukkan Syria. Nah, maka dari itu jatuhlah Syria kepada kekuasaan Islam. Nah, yang menyebabkan Islam ini semakin luas seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Nah, dengan mengatur administrasi dan keuangan pemerintah ini, beliau membaginya dengan berbagai daerah yang sudah dikuasai, kan, termasuk Mekah, Madinah, Syria, Palestina,
Jadi dibagilah masing-masing daerah untuk mengatur administrasi. Lalu kemudian beliau juga membentuk yang namanya Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini fungsinya itu untuk mengatur keuangan negara. Lalu kemudian membentuk juga yang namanya Dewan Perang. Nah, Dewan Perang ini beliau bentuk berfungsi sebagai untuk mengatur administrasi ketentaraan. Namanya juga Dewan Perang kan. Karena di sini juga ada keuangan pemerintahan, jadi perlu panglima juga. Jadi membentuk Dewan Perang. Nah, lalu kemudian yang ketiga menetapkan kalender hijriah. Maka dari itu diperlukanlah kalender hijriah penetapannya. Jadi karena sudah mengatur administrasi pemerintahan, karena semakin banyak yang diatur untuk administrasi, maka dari itu perlunya penanggalan. Makanya dibuat kalender hijriah. Nah, benar sekali. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kepada Anda? Tidak ada? Nah, baik. Untuk Ananda, bentar ya. Ibu lupa siapa mungkin hadir hari ini? Messi, Bu. Ya, Messi ya. Oke, Messi saja ya. Nah, jadi untuk hari ini PR-nya kepada Ananda dikerjakan pada halaman 27 ya, yang latihannya. Coba dilihat. Bu. Ya, itu. Nah, jadi itu merupakan materi kita hari ini tentang Khalifah Umar bin Khattab. Kepada Anda semua untuk membaca tentang Khalifah Utsman bin ya, Affan. Utsman bin Affan. Merupakan khalifah yang keberapa? 3. Ya, benar sekali. Nah, itu saja dari Ibu. Kepada Anda ditunggu guru yang selanjutnya akan mengajar. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.